Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya, dengan tema pembacaan seseorang yang saat ini tidak ada komunikasi dengan kamu. Apa yang dia rasakan sesungguhnya? Ya, di sini kita akan coba cari tahu. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya. 100% untuk semua. Jadi energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Di sini aku udah shuffle beberapa kartu tarot dan juga oracles ya. Untuk lebih menghemat waktu, aku langsung masuk saja pada pembacaan. Oh ya, di sini juga energi bisa vice versa ya, terbolak dan terbalik. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan apabila menurut kamu memang tidak cocok ya, berarti pembacaan ini bukan untuk kamu ya, seperti itu. Maka jangan dipaksakan, oke? Sebelumnya di sini aku akan menyebutkan ya zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada juga di sini Taurus, Virgo, Capricorn, dan Aries, Leo, Sagittarius ya. Semua zodiak ada di sini. Energi yang paling kuat di sini ada zodiak Cancer, ada Gemini, ada Leo ya. Namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan aja dengan zodiak mana kamu berdealing ya. Oke, untuk seseorang yang saat ini tidak ada komunikasi dengan kamu, ya memang tidak ada komunikasi atau lost contact ya di sini. Apa yang dia rasakan sesungguhnya saat ini, sebenarnya apa yang dia rasakan? Aku ngelihat di sini sebenarnya tidak berkomunikasi dengan kamu ini bukan menjadi keinginan dia ya. Aku ngelihat di sini jelas banget ini bukanlah yang dia inginkan gitu loh. Oke, apa yang terjadi sama kalian saat ini bukanlah yang dia inginkan. Oke, di sini aku ngelihat entah di sini dia terpaksa melakukan ini ya, terpaksa untuk tidak menghubungi kamu ya, karena ada tekanan mungkin gitu ya. Mungkin di sini dia di bawah tekanan sehingga dia merasa tertekan, atau di bawah kendali di sini ya. Mungkin juga di sini ada sesuatu yang membatasi dia untuk bisa bersama kamu ya, ada sesuatu yang membatasi dia untuk bisa berkomunikasi sama kamu gitu ya. Di sini aku lihat ada batasan lingkungan ya. Bisa aja di sini ada mungkin ya, entah di sini keluarganya yang tidak mengizinkan dia untuk berkomunikasi dengan kamu atau berhubungan dengan kamu, atau mungkin di sini ada temannya dia yang gak setuju, atau mungkin saudaranya, rekan kerjanya gitu ya, dan menghasut dia untuk tidak menghubungi kamu ya. Atau bahkan di sini orang tuanya gitu ya. Intinya ada batasan lingkungan di sini yang membelenggu dia ya, yang membatasi dia, menghalangi dia untuk menghubungi kamu, untuk berkomunikasi sama kamu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan dia pun kayak nggak berdaya gitu. Walaupun sebenarnya aku lihat di sini ya, dia bisa aja sih melakukan itu. Maksudnya dia bisa aja sih diam-diam untuk menghubungi kamu gitu ya. Atau di sini dia bisa aja juga tetap gitu ya berkomunikasi dengan kamu meskipun ada batasan ini. Kalau memang di sini dia niat dan fokus ke kamu gitu. Cuman memang di sini kayak entah apapun yang dia rasakan saat ini ya, yang aku lihat kayak dia merasa khawatir, dia merasa cemas ya. Ada ketakutan yang dia rasakan saat ini ketika dia mencoba menerobos batasan ini gitu loh. Jadi dia takut gitu untuk keluar dari pedang-pedang ini gitu. Walaupun dia bisa, tapi dia takut gitu loh ya. Dia khawatir. Oke, itu yang aku lihat di sini.
Padahal sebenarnya faktanya tuh tidak semenakutkan apa yang dia pikirkan gitu. Ya, dia tuh di sini kayak cuman dikunci sama perasaan dia, sama pikiran dia sendiri gitu loh. Ya, sama ketakutan-ketakutan diri dia sendiri gitu loh di sini. Sebenarnya nggak semenakutkan itu faktanya kalau memang dia tetap menghubungi kamu gitu loh, atau tetap kekeh untuk berkomunikasi dengan kamu, ya, istilahnya melawan batasan-batasan lingkungan ini gitu lah yang aku lihat. Cuman kayaknya dia tuh orangnya pasrah banget di sini ya. Jadi dia tuh tipikal orang yang mau dikekang, diatur gitu loh oleh orang-orang di sekeliling dia, dan dia nggak bisa menentukan langkah dia sendiri. Aku lihat di sini dia nggak bisa menentukan jalannya dia sendiri gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Aku lihat juga sepertinya ya orang ini masih sering mikirin kamu loh, masih sering banget mikirin kamu. Walaupun mungkin saat ini dia terlihat cuek, mungkin kamu ngelihat dia mungkin kayaknya dia udah nggak peduli lagi sama kamu ya, karena memang sudah tidak tidak menghubungi kamu, tidak ada komunikasi, kamu ngerasa dia udah nggak peduli lagi sama kamu, dia udah cuek banget, sikapnya dingin dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak benar ya. Sebenarnya di sini dia masih sangat-sangat kepikiran kamu, aku lihat ya, di balik sikap cueknya, di balik sikap dinginnya, di balik sikap ketidakpedulian dia yang terlihat gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dia di sini masih sering banget mikirin kamu. Gitu. Ya. Overthinking banget tentang kamu, aku lihat di sini sih. Karena aku ngelihat di sini dia masih mencintai kamu gitu loh. Cintanya dia tuh masih sama. Aku ngeliat dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu. Karena mungkin sebelumnya di antara kalian tuh terjalin hubungan yang indah gitu loh. Aku lihat hubungan kalian tuh sebelumnya harmonis, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi. Ya, mungkin juga kalian punya chemistry yang kuat. Kalian benar-benar memiliki kecocokan di sini. Bahkan hubungan kalian kayak udah apa ya, mengarah pada hubungan yang serius, atau memang beberapa sudah berkomitmen gitu loh. Dan dia ngerasa dia udah cocok banget sama kamu, jadi sulit bagi dia untuk tiba-tiba bisa melupakan kamu begitu aja tuh nggak mudah gitu, sulit bagi dia ya. Bahkan saat ini kayak dia masih masih cintanya masih kuat banget sama kamu saat ini, dan aku ngerasa kamu pun merasa hal yang sama kayak dia. Kamu pun mungkin sampai saat ini masih sayang mungkin ya, walaupun dibilang enggak, tapi hati siapa yang tahu gitu ya. Sebenarnya mungkin di dalam hati kalian masing-masing sebenarnya masih ada perasaan cinta gitu. Karena aku lihat di sini ada energi soulmate ya di antara kalian nih. Oke. Sebenarnya kalian tuh saling membutuhkan satu sama lain ya. Saling saling apa ya? Saling nyaman juga yang aku lihat. Jadi kayak sulit banget sih bagi dia untuk bisa move dari kamu ya. Itu tuh nggak dalam waktu yang singkat gitu. Ini tuh sulit gitu loh ya. Apalagi mungkin udah banyak hal yang kalian jalani bersama sebelumnya ya, di dalam hubungan kalian gitu, bahagia bersama ya. Itu yang aku lihat sih. Jadi perasaan dia belum berubah sampai saat ini, cuma memang kayak keadaan kondisi yang menuntut dia menjadi seperti ini gitu ya, tidak menghubungi kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini karena keadaan seperti yang aku katakan tadi ya. Mungkin ada batasan-batasan lingkungan yang menghalangi dia untuk bisa bersama kamu ya, seperti itu. Dan aku ngelihat di sini juga perasaan dia tuh belum kemana-mana. Aku lihat ya, kamu tuh masih menjadi the one bagi dia ya. Aku ngelihat di sini dia merasa memang bahwa kamu adalah kebahagiaan dia ya.
kamu bisa memberikan kenyamanan ya untuk dia. Dia ngerasa kayak happy banget, nyaman banget ketika sama kamu, tapi dia nggak bisa menemukan itu di orang lain gitu loh ya. Itu yang bikin dia sulit untuk beralih dari kamu, untuk mengalihkan hatinya dari kamu tuh sulit ya, yang aku lihat di sini. Karena dia cuman berpikir cuman kamu aja yang bisa bikin dia happy, yang bisa bikin dia nyaman gitu. Karena aku ngeliat juga di sini kamu tuh bisa menerima segala kekurangan dia ya, menerima dia apa adanya. Makanya di sini dia ngerasa kayak bisa jadi diri dia sendiri ketika bersama kamu gitu loh, yang aku lihat ya. Oke. Aku ngelihat kamu tuh kayak mengalihkan dunia dia loh ya. Kayak dia tuh misalnya banyak orang gitu ya, banyak mungkin yang berusaha deket sama dia mungkin, atau juga banyak yang suka sama dia, tapi dia nggak bisa melihat itu. Dia hanya terfokus ke kamu, jadi kamu tuh benar-benar mengalihkan dunia dia sebenarnya gitu ya, terlepas dari masalah apapun yang terjadi di antara kalian ya. Ini kayak gitu ya aku lihat sih. Jadi aku ngelihat di sini sulit bagi dia bisa mengalihkan hatinya dari kamu gitu ya. Kalaupun bisa, aku ngelihat nggak dalam waktu yang singkat gitu, nggak dalam waktu dekat ini. Kayaknya butuh proses yang cukup panjang ya. And then di sini ada Queen of Pentacles ya. Aku ngeliat di sini mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan kamu memiliki kestabilan finansial yang baik gitu ya. Cuman aku ngelihat terlepas dari itu, di sini dia merasa kesepian gitu loh. Dia merasa sepi ketika dia tidak menghubungi kamu, ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Di sini dia merasa sepi, dia merasa sendiri gitu loh. Ya mungkin karena biasanya mungkin kalian bertukar kabar ya, saling memberikan perhatian ya, dan tiba-tiba kalian tidak melakukan kebiasaan yang biasanya kalian lakukan itu. Jadi ada yang berbeda ya, ada yang kosong gitu ya, yang dirasakan di sini kekosongan hati ya, merasa hampa di sini. Bahkan dia ngerasa bener-bener kangen sama kamu gitu ya. Di sini kangen, dia butuh kamu untuk berada di samping dia. Aku lihat di sini ya, dia kangen kamu untuk ada di samping dia ya. Itu yang aku lihat di sini, karena dia merasa sepi ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Karena aku ngeliat di sini mungkin beberapa di antara kalian ya, di sini koneksinya sudah berakhir atau hubungannya sudah berakhir ya. Mungkin karena tidak berkomunikasi ini ya, renggang seperti itu, dan ya cerita kalian jadinya ya itu berakhir di sini ya. Aku ngeliat di sini juga memang perasaan dia hancur banget sih, perasaan dia hancur ya. Jadi kalau ditanya apa yang dia rasakan sesungguhnya, iya sesungguhnya dia merasa hancur di sini. Perasaannya hancur gitu ya, mentalnya pun hancur di sini gitu loh yang aku lihat. Gak mudah untuk tidak berkomunikasi dengan kamu di sini ya. Oke, ini bukan yang dia inginkan loh. Aku lihat kehancuran ini bukanlah yang dia inginkan gitu ya. Entah di sini memang dia punya orang ketiga, atau di sini ada gangguan-gangguan pihak ketiga, misalnya yaitu tadi keluarga yang mencoba ikut campur dalam hubungan kalian, atau teman, rekan, saudara dan lain sebagainya yang ikut campur dalam hubungan kalian, yang menghancurkan hubungan kalian gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini, karena aku ngelihat kayak di sini dia seperti berada pada situasi di mana dia harus menentukan pilihan gitu loh, dan dia bingung kemana dia harus melangkah, atau pilihan apa yang harus dia ambil, atau keputusan apa yang harus diambil. Di sini dia bingung, dia bimbang. Padahal di satu sisi aku ngeliat dia mencintai kamu, tapi di sisi yang lain aku ngeliat ada hal penting atau prioritas penting juga yang nggak bisa dia tinggalkan juga. Jadi kayak dia seperti dihadapkan pada dua pilihan antara kamu dengan prioritas dia yang lain, dan
itu tuh sama-sama penting bagi dia gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi dia sebenarnya merasa bingung, sebenarnya merasa bimbang, merasa dilema gitu loh untuk memilih gitu. Berat bagi dia di sini aku lihat. Dan aku ngelihat di sini dia masih mencintai kamu banget sih. Cintanya masih kuat karena memang nggak hanya dia, kamu pun cinta sama dia. Jadi sebenarnya em, kalau bisa dibilang tuh cinta kalian kuat loh di sini ya, karena kalian tuh saling mencintai gitu, saling menyayangi. Sebenarnya ya, aku lihat di sini masalah apapun gitu yang terjadi dalam hubungan kalian sebenarnya bisa kalian perjuangkan gitu loh. Tapi di sini kayaknya dia takut ya, atau dia khawatir ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang dia rasakan gitu loh ketika dia eh, menghubungi kamu atau berkomunikasi dengan kamu gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini. Tapi kalau dibilang cinta ya, di sini aku ngeliat dia cinta sama kamu sih. Ya, dia belum bisa untuk mengalihkan perasaan dia dari kamu. Bahkan sampai saat ini kayak dia masih memantau kamu atau dia masih memperhatikan kamu dari jauh gitu ya. Bahkan sebenarnya di sini dia ingin banget untuk datang ke kamu gitu ya. Dia masih sayang di sini aku lihat sama kamu. Cuman dia pusing di sini, dia mumet apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu, dia bingung di sini. Di satu sisi dia sayang sama kamu, tapi di sisi yang lain yaitu dia cuma bisa memperhatikan kamu dari jauh aja, dia cuma bisa melihat kamu dari jauh aja walaupun dia sayang sama kamu gitu loh ya. Aku lihat di sini ya, ini semua karena batasan lingkungan yang tadi aku sebutkan ya. Oke, dia jadi mumet sendiri di sini. Dia jadi pusing sendiri mikirin permasalahan kalian yang aku lihat di sini ya. Konflik yang terjadi di antara kalian gitu loh. Oke. Bahkan mungkin yang seperti aku katakan tadi, ada beberapa yang deketin dia atau ada tawaran hubungan lain gitu ya. Tapi di sini dia belum bisa menerima kehadiran orang baru karena dia masih mikirin kamu. Karena dia masih berat ke kamu di sini energinya. Sebenarnya dia inginnya sama kamu gitu, cuman mungkin ada yang membatasi dia untuk bisa bersama kamu gitu ya. Jadi dia pusing di sini gimana caranya ya untuk bisa bersama kamu gitu loh yang aku lihat di sini ya. Dan dia pun di sini kayak udah jenuh ya, pusing, mumet, jenuh, bosan dengan keadaan dia saat ini yang cuma bisa ya gini-gini aja gitu loh yang aku lihat di sini ya. Eight of Cup, aku ngeliat mungkin di sini dia yang pergi meninggalkan kamu gitu ya. Mungkin sebelumnya terjadi konflik di antara kalian yang mungkin konfliknya ya mungkin itu aja gitu ya, dan itu udah sering terjadi tapi belum menemukan penyelesaian atau solusinya, sehingga mungkin dia merasa lelah atau merasa capek gitu ya dalam hubungan ini. Jadi di sini mungkin dia memilih untuk pergi, dia berpikir bahwa mungkin jalan terbaiknya dia harus pergi dari kamu ya. Dia melakukan itu semua sebenarnya bukan dari hatinya, bukan keinginan hatinya. Dia hanya ingin menghindari konflik sama kamu, dia hanya tidak ingin terus saling menyakiti sama kamu ya. Jadi mungkin dia berpikir jalan terbaiknya dia harus pergi ya, walaupun sebenarnya dia pergi dalam keadaan yang sedih gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Atau bisa itu terjadi pada kondisi kamu ya, bisa vice versa. Jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Dan yang aku lihat di sini ada Five of Pentacles, ada the Devil ya. Nah, energi Capricorn juga kuat di sini ya. Aku ngelihat di sini dia merasa ya seperti yang aku katakan tadi, dia merasa kesepian, merasa sunyi, merasa sendiri gitu ya, merasa hatinya kosong ya, hampa ya. Bahkan ini tuh udah mengarah pada keputusasaan ya yang dia rasakan. Dia kayak merasa
Benar-benar ini titik terendah dalam hidupnya dia deh kayaknya. Ini benar-benar kondisi tersulit yang pernah dia alami di dalam hidupnya, ya. Ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, ya. Ketika dia sudah tidak bersama kamu, itu bagi dia sulit banget. Ya, dia merasa di sini sedih banget, dia kecewa banget. Entah di sini dia kecewa pada keadaan atau dia kecewa pada diri dia sendiri karena tidak bisa berjuang atau tidak bisa bertahan gitu ya. Oke. Aku ngeliat di sini dia terpuruk sih. Ya. Dia down banget di sini. Dia merasa sangat-sangat kehilangan kamu. Ya. Dia merasa kehilangan kamu, kehilangan orang yang benar-benar dia sayang, yang benar-benar dia cinta gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Dan aku ngelihat saat ini juga dia sedang menyesali, ya, menyesali kesalahan-kesalahan yang memang pernah dia perbuat sama kamu, ya. Karena di sini aku lihat memang kondisi yang kalian jalani ini toxic ya. Mungkin kamu sama dia ini menjalani toxic relationship gitu loh. Ya. Atau circle kalian yang toxic di sini, atau orang-orang di sekitar kalian yang toxic gitu loh. Ya. Seperti yang aku katakan tadi. Kayak mungkin ada gangguan pihak ketiga, ya, entah itu kendala restu keluarga atau mungkin ada teman, ya, saudara, rekan yang menghasut gitu ya. Yang ikut campur dalam hubungan kalian. Ya, intinya toxic banget di sini. Oke. Ada keterlibatan pihak ketiga ya yang aku lihat di sini. Ikut campur dalam hubungan kalian, dan aku ngelihat saat ini dia ingin banget sebenarnya ya untuk terkoneksi sama kamu. Dia ingin menghubungi kamu, menyampaikan perasaannya ke kamu, ya, ingin berkomunikasi. Dia ingin bilang kalau sebenarnya dia nggak bisa move dari kamu, ya. Dia tuh terlalu sayang sama kamu, terlalu banyak kenangan di antara kalian yang sulit untuk dilupakan gitu ya. Dia sulit banget untuk membuang perasaannya dari kamu. Dan aku ngelihat di sini kayak dia banyak berdoa sama Tuhan saat ini. Dia banyak mendekatkan diri ke Tuhan, ya, untuk memohon yang terbaik untuk kalian, memohon petunjuk Tuhan apa yang harusnya dia lakukan, langkah apa yang harus dia lakukan gitu loh. Ya. Itu yang aku lihat di sini. Dia banyak berserah diri sama Tuhan intinya saat ini. Ya, cuman orang ini sepertinya memang bisa dibilang dia tuh masih belum cukup dewasa pola pikirnya. Jadi kayak dia belum mampu menentukan langkahnya sendiri, atau belum mampu untuk menentukan jalannya sendiri atau pilihannya sendiri gitu loh di sini. Ya, jadi kayak orang ini masih belum cukup dewasa pola pikirnya. Ya, aku lihat ini seperti itu. Oke, kita akan lihat dari oracles ya. Apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya, ya, seseorang yang belum ada komunikasi sama kamu sampai saat ini, yang tidak ada komunikasi. Di sini sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin menghubungi kamu loh. Ya, I am afraid to contact you. Dia mengatakan bahwa aku khawatir, aku takut untuk menghubungi kamu. Tuh, seperti yang aku katakan tadi di awal, ada ketakutan, ya, kekhawatiran yang dia rasakan ketika dia ingin berkomunikasi sama kamu. Ya, ini seperti yang aku katakan tadi, sepertinya ada batasan lingkungan gitu yang menghalangi dia untuk menghubungi kamu, ya. Sepertinya di sini aku lihat dia di bawah tekanan, di bawah kendali, dan dia benar-benar tertekan di sini, ya. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu loh, ya. Walaupun sebenarnya dia ingin menghubungi kamu, dia ingin berkomunikasi, tapi dia takut. Di sini ada ketakutan yang dia rasakan, ya. I lost myself for a little while. Ya, aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Dia tuh seperti ini bukan diri dia gitu, ya, bukan diri dia sendiri. Seperti yang aku katakan, ini bukanlah keinginan dia, ya.
Oke, jadi tidak menghubungi kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu itu bukanlah dia, ya. Itu bukan keinginan dia. Dia kehilangan dirinya untuk sementara waktu, ya. And then I knew exactly what I was doing. Dia mengatakan, aku tahu persis apa yang aku lakukan saat ini. Dia tahu bahwa saat ini dia nggak menghubungi kamu itu adalah kesalahan. Dia tahu, gitu loh. Intinya dia sadar apa yang dia lakukan saat ini, ya. I hide behind material things. Aku bersembunyi di belakang hal-hal materi. Ya, intinya kayak dia ada tapi dia beralasan untuk tidak menghubungi kamu, gitu loh. Ya. Dia hanya melihat kamu dari jauh atau hanya memperhatikan kamu dari jauh di sini. Itu yang hanya bisa dia lakukan sekarang. Ya, dan dia bersembunyi di balik hal-hal materi. Ya, di balik kegiatannya mungkin atau rutinitasnya atau mungkin pekerjaannya. Ya, yang mungkin sebelumnya itu bukan menjadi alasan, gitu loh, ya. Pasti di sini kamu pun tahu ya apa perubahan dari diri dia. Okay, and then di sini I know I mess up everything. Ya, dia bilang, aku tahu aku telah mengacaukan semuanya. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku telah merusak semuanya. Dia sadar. 100% dia sadar dia telah membuat kekacauan ini. 100% dia sadar dia telah merusak hubungan kalian. Dia telah merusak kepercayaan kamu. Ya, dia sadar itu. Dia telah mengacaukan semuanya. And then I bury myself in work to forget you. Dia mengatakan, aku mengubur diriku di dalam pekerjaan untuk melupakan kamu. Tuh, ya. Jadi di sini dia benar-benar mengubur dirinya dengan mengalihkan kondisi, ya, kepada pekerjaannya. Ya, dia kayak lebih banyak menyibukkan diri dia untuk bekerja. Ya, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor mungkin, atau lebih banyak mengambil lembur agar tidak memikirkan kamu atau untuk sejenak lupa, ya. Karena di sini aku ngelihat dia tuh kepikiran kamu terus, ya. Dia masih kepikiran kamu sampai saat ini, dan inilah caranya dia untuk bisa sejenak melupakan kamu, ya. Mengubur dirinya di dalam pekerjaan, ya. Intinya dia mencari kesibukan lah, ya, entah itu pekerjaan atau kegiatan dia yang lain, gitu loh. Okay, and then di sini ada I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik padamu. Sampai saat ini dia masih suka sama kamu, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang. Itu yang aku lihat. Saling melepaskan, katanya. I know that I crossed the line with you. Dia mengatakan, aku tahu bahwa aku telah melewati batas dengan kamu. Dia tahu, ya, dia udah melewati batas dengan kamu. Apapun itu, ya, hanya kalian yang tahu. Okay? Intinya dia tahu dia udah melampaui batas lah sama kamu. Gitu, ya. Mungkin udah bikin kamu kesal, udah bikin kamu kecewa, udah terlalu menyakiti kamu, gitu loh. Ya, dan itu udah melampaui batas banget, gitu loh. Yang membuat kamu benar-benar terluka, gitu. I remember every detail of that day. Dia mengatakan bahwa aku selalu mengingat, ya, setiap detail di hari itu. Intinya segala sesuatu tentang kamu masih dia ingat hingga saat ini, ya. Segala sesuatu tentang kalian, hari-hari yang pernah kalian jalani, semua kenangan itu masih dia ingat sampai saat ini, gitu lah. Apapun yang pernah kalian lakukan, apapun yang pernah kalian jalani bersama, dia mengingatnya, gitu lah. Setiap detailnya itu dia ingat, gitu. Candaan kalian, ya, keromantisan kalian, itu masih dia ingat. I wish things could be different. Aku harap semuanya bisa berbeda. Dia berharap semuanya dapat berubah, kondisi bisa membaik, bisa berubah kembali seperti sedia kala. Itu yang aku lihat sih, ya.
Oke, mungkin itu aja ya yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate. Namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan. Karena ini general reading, jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!